lagi dengan Bunda Febri. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Sikap berdoa, Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anak-anak Bunda yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan masih semangat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4. Sebelum kita mulai belajarnya hari ini, Bunda akan memberikan semangat dulu untuk anak-anak. Kita akan tepuk anak hebat. Setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Aku fokus. Aku teliti. Aku yakin. Aku bisa. Hebat. Baik, terima kasih anak-anak Bunda dan saleh dan saleha. Semoga semakin menambah bersemangat untuk pelajaran hari ini. Baik, kalau begitu ini materinya. Baik, anak-anak Bunda yang saleh dan salehah, hari ini kita akan belajar tematik tema 4. Kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh-tokoh pada cerita itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung atau tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud hewan, tumbuhan, atau benda mati, maka tokoh tersebut akan bertingkah laku seperti manusia. Lalu, bagaimana memberi pendapat terhadap perilaku tokoh pada cerita yang dibaca? Lakukan cara berikut ini. Yang pertama, anak-anak bisa membaca dengan seksama jalan ceritanya. Yang kedua, memperhatikan perkataan atau perbuatan tokoh. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Anak-anak bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, anak-anak harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, komentar yang disampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Yang ketiga, komentar disampaikan dengan jelas. Dan yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ayo sekarang anak-anak menyimak cerita tentang semut dan belalang. Nanti anak-anak memberikan pendapat ya bagaimana tokoh semut dan tokoh belalang tersebut. Selamat menyaksikan. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi, semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan.
Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Baik, sudah melihat kan bagaimana ceritanya tentang semut dan belalang? Bagaimana pendapat anak-anak dengan sikap kawanan semut? Apakah sikapnya perlu dicontoh? Dan bagaimana pendapat anak-anak dengan sikap belalang? Bolehkah kita meniru sikap belalang? Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah yang pertama yaitu membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Dan yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Dan yang keempat, carilah juga bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Menurut anak-anak, apa penyebab permasalahan pada cerita semut dan belalang? Lalu, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang lambang dan makna sila Pancasila. Di sini adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada Lembaga Negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila memiliki satu simbol. Kita akan membahas simbol-simbol pada Pancasila. Yang pertama yaitu lambang bintang. Bunyi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, lambang rantai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, lambang banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, gambar padi dan kapas terkait tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan membahas sila yang pertama dulu ya. Sila yang pertama tadi adalah bintang. Bintang adalah lambang sila pertama, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. 5. Kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Berikut sikap jujur untuk pengamalan sila pertama. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur akan merugikan diri kita. Manfaat sikap jujur. Yang pertama, selalu merasa tenang dan bahagia. Yang kedua, disayang orang tua dan guru. Yang ketiga, dipercaya orang lain. Yang keempat, memiliki banyak teman. Lalu, dampak tidak jujur, hidup menjadi tidak tenang atau ketakutan. Yang kedua, tidak akan dibantu jika terdapat kesulitan, tidak disenangi orang lain, dan dijauhi teman. Lalu, sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu jujur dengan tidak memberikan contekan kepada
teman. Yang kedua, mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, selalu bersikap dan berkata sopan. Selalu rajin dan tetap berprestasi. 5. Tidak menerima suap. Baik, penerapan sila pertama dalam bidang olahraga. Saat berolahraga maupun bertanding, kita harus jujur. Contoh sikap jujur dalam olahraga yaitu mengakui jika melanggar peraturan permainan, mengakui keunggulan lawan, dan mengakui kekalahan kita. Tidak berpura-pura cedera di tengah permainan atau pertandingan. Tidak berbuat curang untuk mendapatkan skor terbaik. Baik, kita harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Kita biasakan bersikap jujur saat ulangan, berolahraga, ataupun bertanding. Terima kasih anak bunda yang solih dan solihah. Jangan lupa mengerjakan tugas di e-learning ya, karena bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Baik, gimana anak-anak bunda? Sudah mulai paham dan semakin mengerti ya? Alhamdulillah. Baik, untuk itu bunda tutup ya pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Baik, anak-anak bunda yang solih dan solihah, jangan lupa mengerjakan tugas di e-learning, dikerjakan 1 kali ya dengan penuh teliti, karena bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.